Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman? Saya harap teman-teman tetap sehat dan tetap cuan ya. Seperti itu. Pada video kali ini saya akan membahas 3 saham ya, yang menurut saya cukup berpotensi. Ada Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar, kemudian ada Doit, kemudian ada PNBS. Jadi ketiga saham ini cukup berpotensi menurut saya, minimal buat teman-teman dijadikan watchlist seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar ya, yang mungkin teman-teman ketahui bahwa tanggal 14 kemarin mengalami kenaikan ya hampir 6% ke level 292, atau lebih tepatnya ini kalau teman-teman lihat intraday-nya ada tarikan atau ada mulai pergerakan itu di akhir-akhir sesi ya. Jadi dia mulai bergerak di akhir-akhir sesi, kemudian ditutup di level 292. Kalau teman-teman lihat volumenya ya, 2 hari ini disertai dengan volume, jadi dia confirm break dari EMA 50 dan sekarang mencoba break dari EMA atau retest ke EMA 200 nya ya. EMA 200 nya ada di 294, sedangkan EMA 50 nya ada di 268 atau 270 ya. Volumenya tadi saya sudah sampaikan, volumenya ada ya kenaikan di 2 hari berturut-turut. Kemudian garis MACD ini jelas mengarah ke atas, mengindikasikan apa ada dorongan beli atau ada mulai akumulasi. Nanti coba kita pastikan ke broker summary-nya ya, seperti itu. Tetapi teman-teman perlu cermati ya, atau teman-teman bisa masukkan ke watchlist ya. Di sini ini ada area resist ya 294 di EMA 200, kemudian ada area psikologis ya di level 300, jadi cukup berdekatan. Nah, ini area resist ya, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk Amar selama 1 minggu ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 14, apakah ada akumulasi? Ini jelas ada akumulasi ya, oleh BQ, DR, YB, DX, dan GR. Harga rata-rata pun sekitar 270-an ya. Jadi posisi sekarang ini sudah floating profit. Seperti itu. Dan tinggal teman-teman bisa pantau ya, apakah dia mampu breakout dari EMA 200 dan level psikologis di 300-nya. Kalau seandainya mampu breakout, teman-teman bisa buy on breakout untuk target di 320 sampai dengan 330. Ini area resist juga sempat tersentuh ya di sini, tetapi gagal turun kembali. Sedangkan level 300 ini dekat dengan EMA dan pernah tersentuh di sini ya, gagal turun kembali. Seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi ya, bisa masukkan ke watchlist. Kalau seandainya dia mampu breakout dari level 300, teman-teman buy on breakout itu bisa untuk target di 320 sampai dengan 330. Kemudian kalau teman-teman cermati secara tren, kalau trennya ini sebelumnya dia cenderungnya downtrend ya, sekarang ada mulai tanda-tanda perbalikan arah didukung oleh garis MACD yang mengarah ke atas. Seperti itu. Jadi kalau dia confirm, maka dia mulai bergerak minimal sideways hingga uptrend. Seperti itu ya. Itu untuk Amar. Kita lanjut ke saham kedua, ada Doit. Delta Dunia Makmur Tbk ya. Untuk Doit sendiri ini bisa dikatakan posisinya break dari EMA 50-nya ya. Posisi dia masih cenderungnya uptrend ya. Posisinya di atas EMA
ya, sudah break di atas EMA 50. Tanggal 14 Oktober mengalami kenaikan hampir 2% ya, atau lebih tepatnya 1,99% ke level 410 ya. Kemudian volumenya kalau biasanya ini cukup lebih tinggi ya, lebih tinggi, mulai ada volumenya. Kemudian garis MACD cenderungnya sideways dan mulai ada tanda-tanda mulai mengarah ke atas ya. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari Duit ya. Duit. Untuk Duit sendiri ini ada akumulasi ya oleh YU, NI, FS, BK, dan DR. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini under 400 ya. Under 400 itu di sekitar EMA 50-nya ya. Jadi posisi sekarang sudah floating profit sekitar 2%-an ya. 2%-an, jadi masih tipis ya. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, mungkin tidak akan langsung naik cukup tinggi ya, perlahan-lahan cenderungnya perlahan-lahan. Untuk targetnya sendiri kalau menurut saya seandainya dia masih bertahan di atas EMA 50, maka ada potensi untuk meretest 430 dengan 440 ya, area resist di sini ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan lumayan untuk dapatkan berapa persen ya. Di sini ya sekitar 5-6%-an ya. Seperti itu. Jadi cukup untuk di kondisi IHSG-nya yang tidak menentu, malah cenderungnya tertekan seperti sekarang. Ya. Itu untuk Duit. Kita lanjut ke posisi saham ketiga yaitu PNPS. Ini saya sempat bahas ya di video saya sebelumnya, saya sempat buatkan ada potensi dia untuk meretest level 80-nya ya. Posisinya sekarang sudah mantul dari level 80 hingga posisi 14 Oktober 2022 mengalami kenaikan 3,49% ke level 89 ya. Kalau dilihat posisinya ini masih meretest area resist 89 sampai dengan area 92. Kalau seandainya dia mampu break dari level tersebut, maka ada potensi melanjutkan kenaikan minimal ke 99 atau level 100 ya, di area sana. Seperti itu. Kalau dilihat posisi trennya ini jelas mulai ada tanda-tanda perbalikan arah atau mulai uptrend. Kenapa? Karena garis EMA 50 dan garis EMA 200 sudah berpotongan. Kemudian kalau saya buatkan dinamis trendline-nya ini dia membentuk higher low ya. Sudah membentuk higher low, dia confirm bergerak mulai uptrend atau perbalikan arah. Kemudian volumenya mulai ada ya, ketika dia mengalami kenaikan perlahan-lahan, volumenya tetap kecil. Kemudian ketika belakangan ini volatilitasnya mulai ada ya, volumenya cukup tinggi seperti itu. Sedangkan garis MACD mulai mengarah ke atas ya. Jadi sudah confirm dia mulai bergerak uptrend atau perbalikan arah. Masalahnya adalah apakah dia mampu break dari area resist ini 89 sampai dengan 92 ini. Kalau mampu maka ada potensi ke level 100. Kita coba bantu cekkan broker summary-nya ya. PNPS. Untuk PNPS sendiri ada akumulasi ya oleh AK, CP, EP, CC, YJ, dan ZP. Harga rata-ratanya pun teman-teman bisa lihat bahwa under 89 ya. Paling murah 84 ya. Paling tinggi di 88. Jadi kalau posisi sekarang pun ini sudah floating profit walaupun masih tipis untuk yang 88 ya. Sedangkan untuk yang 83, 84 itu sudah floating profit seperti itu. Tinggal teman-teman kalau belum punya posisi bisa pertimbangkan spekulasi buy apabila break dari area resistnya ini ya. Tetapi kalau seandainya dia tidak break atau gagal break ya, maka dia akan menuju kembali ke area support di level 80. Teman-teman bisa tunggu di area sana ya kalau seandainya dia koreksi. Jadi teman-teman bisa tunggu di area sana. Tetapi kalau breakout, maka teman-teman bisa buy on breakout. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa
like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Oh ya, buat teman-teman bisa request saham apa yang akan dianalisa, tinggal komen di kolom komentar, saya akan coba bantu buatkan video analisanya. Terima kasih.